Ketika kita mendengar tentang Jepang, yang terlintas seringkali adalah teknologi canggih, budaya yang kaya, dan masyarakat yang disiplin. Negara ini memang menginspirasi dunia dalam banyak aspek, dari etos kerjanya hingga inovasi teknologinya. Tapi di balik semua kesuksesan ini, Jepang juga menyimpan sisi gelap yang jarang tersorot. Jepang adalah negeri yang tampak sempurna, namun di bawahnya terdapat tekanan hidup yang intens, kesepian yang mencekam, dan ekspektasi sosial yang tinggi. Di balik senyum sopan dan keheningan yang damai, ada beban mental yang berat, yang seringkali sulit dilepaskan dari pandangan masyarakat. Fenomena seperti karoshi, atau kematian akibat kerja berlebihan, hingga hikikomori yang hidup dalam isolasi, adalah kenyataan yang dihadapi ribuan orang di negara ini. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat sisi gelap Jepang, memahami mengapa banyak orang hidup dalam tekanan, mengapa bunuh diri menjadi masalah serius, dan bagaimana masyarakat berjuang di tengah modernitas yang memaksa. Inilah sisi lain dari Jepang yang jarang dibicarakan, namun nyata bagi banyak orang yang tinggal di sana. Jepang dikenal sebagai negara dengan etos kerja yang sangat tinggi. Namun di balik kemajuan yang mengagumkan, ada sisi kelam dari budaya kerja keras ini, yaitu fenomena yang disebut karoshi. Kata karoshi secara harfiah berarti kematian akibat kerja berlebihan. Istilah ini pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1970-an saat kasus pekerja meninggal akibat jam kerja berlebih semakin sering terjadi. Hingga kini, karoshi masih menjadi masalah besar di Jepang dengan banyak pekerja mengalami tekanan luar biasa dari tempat kerja mereka. Bayangkan seorang pekerja yang rutin bekerja hingga 80 jam seminggu dengan lembur yang tak terbayar dan istirahat yang minim. Bagi banyak orang Jepang, kondisi ini adalah kenyataan sehari-hari. Mereka merasa terikat oleh budaya kerja yang menuntut dedikasi penuh, yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan ganbaru atau berusaha keras tanpa menyerah. Di perusahaan Jepang, pulang sebelum atasan dianggap tidak sopan, dan memanfaatkan semua hari cuti seringkali dipandang negatif. Hal ini menciptakan tekanan besar bagi pekerja untuk tetap berada di kantor, bahkan saat kesehatan mereka mulai terganggu. Salah satu kasus yang menggemparkan adalah kisah Matsuri Takahashi, seorang pekerja muda di perusahaan iklan besar Dentsu. Ia bekerja lebih dari 100 jam lembur setiap bulannya. Karena tekanan berat yang ia alami, Matsuri akhirnya mengalami depresi dan meninggal dunia pada tahun 2015. Kasusnya mengundang perhatian publik dan memicu protes, menuntut perubahan dalam budaya kerja Jepang. Karoshi biasanya diakibatkan oleh dua hal: kegagalan jantung dan stroke akibat kelelahan fisik, serta bunuh diri akibat stres berat. Studi menunjukkan bahwa stres jangka panjang yang diakibatkan oleh jam kerja berlebihan ini meningkatkan risiko penyakit serius yang bisa berujung pada kematian. Bukan hanya itu, kurangnya waktu istirahat membuat seseorang mengalami kelelahan kronis yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Pemerintah Jepang telah berusaha mengatasi masalah ini dengan menerapkan peraturan baru. Pada tahun 2018, undang-undang diberlakukan untuk membatasi jam lembur, yaitu maksimal 100 jam per bulan. Ada juga kampanye Premium Friday yang mendorong karyawan pulang lebih awal pada hari Jumat terakhir setiap bulan. Namun, banyak pekerja dan pengamat mengkritik bahwa langkah-langkah ini belum cukup kuat untuk mengubah budaya kerja yang sudah sangat mengakar. Bagi masyarakat Jepang, karoshi bukan sekadar kata. Ini adalah realitas yang mencerminkan konflik antara budaya kerja yang ekstrem dengan kebutuhan dasar manusia untuk beristirahat dan menjaga kesehatan. Fenomena ini mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan hidup,
karena pada akhirnya tanpa kesehatan, kerja keras yang kita lakukan menjadi sia-sia. Di Jepang, terdapat sebuah hutan misterius bernama Aokigahara yang terletak di kaki Gunung Fuji. Hutan ini terkenal sebagai salah satu tempat paling sunyi dan lebat di Jepang. Namun, Aokigahara menyimpan reputasi gelap sebagai tempat di mana banyak orang memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Karena itu, ia sering disebut sebagai hutan bunuh diri. Dari luar, Aokigahara terlihat seperti hutan lainnya. Rimbun, dipenuhi pohon-pohon tua yang menjulang, dan dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan. Tapi begitu masuk ke dalamnya, suasana hutan ini berubah drastis. Pepohonan yang tumbuh lebat membuat sinar matahari sulit menembus, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang menambah kesan misterius. Suara kehidupan nyaris tak terdengar di sini, karena bahkan burung-burung pun jarang berkicau di Aokigahara. Bagi sebagian orang, keheningan ini terasa menyeramkan, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik pohon-pohon itu. Sejak lama, Aokigahara telah menjadi tempat yang terkenal untuk bunuh diri. Banyak orang percaya bahwa alasan memilih Aokigahara berkaitan dengan legenda lokal serta faktor psikologis. Beberapa cerita rakyat Jepang menyebut Aokigahara sebagai tempat roh-roh, gentayangan dan rumah bagi arwah yang tersesat, terutama karena kepercayaan bahwa mereka yang meninggal di hutan ini akan terjebak di sana selamanya. Namun, ada faktor yang lebih nyata di balik popularitas Aokigahara sebagai tempat bunuh diri. Tekanan sosial di Jepang sangat tinggi, terutama dalam hal kesuksesan finansial dan prestasi akademik. Bagi mereka yang merasa gagal memenuhi harapan ini, bunuh diri seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Banyak orang datang ke Aokigahara karena melihatnya sebagai tempat yang tersembunyi, jauh dari perhatian publik, dan menawarkan keheningan untuk menghabiskan waktu terakhir mereka. Pemerintah Jepang dan komunitas setempat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah bunuh diri di hutan ini. Di berbagai titik masuk ke Aokigahara, terdapat papan peringatan yang menampilkan pesan-pesan seperti "Hidup Anda adalah hadiah berharga dari orang tua Anda, dan jangan menderita sendirian, silakan bicarakan masalah Anda." Selain itu, ada nomor telepon untuk bantuan konseling yang bisa dihubungi mereka yang mungkin mengalami kesulitan. Selain papan peringatan, beberapa relawan bahkan berpatroli di sekitar hutan untuk menawarkan bantuan kepada orang-orang yang datang dengan niat bunuh diri. Namun, tantangan untuk menghentikan tragedi ini sangat besar. Hutan yang luas dan pepohonan yang rapat membuat patroli menjadi sulit. Meskipun ada upaya pencegahan, kasus bunuh diri di Aokigahara terus terjadi, bahkan hingga hari ini. Di sisi lain, liputan media dan pemberitaan tentang hutan ini seringkali menambah sensasi, yang justru membuat Aokigahara semakin dikenal sebagai hutan bunuh diri. Bagi masyarakat Jepang, Aokigahara adalah simbol dari masalah yang lebih mendalam, masalah kesehatan mental yang jarang dibicarakan, dan tekanan sosial yang begitu kuat. Hutan ini menjadi pengingat akan pentingnya dukungan emosional dan perhatian terhadap kesehatan mental. Di balik keheningan Aokigahara, ada pesan yang tak terucap, bahwa mereka yang merasa kesepian dan tertekan butuh dukungan, agar mereka tidak lagi mencari pelarian ke dalam hutan yang sepi ini. Jepang sering dianggap sebagai negara maju yang kaya akan budaya dan teknologi. Namun ketidaksetaraan gender tetap menjadi tantangan besar. Meskipun ada kemajuan, wanita di Jepang masih menghadapi hambatan serius dalam kehidupan profesional dan sosial mereka. Secara historis,
Budaya feodal dan ajaran Konfusianisme menempatkan wanita pada peran domestik, sementara laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga. Nilai-nilai tradisional ini masih kuat, terutama di kalangan generasi yang lebih tua, menyebabkan wanita kesulitan mengejar karir setara dengan pria. Di tempat kerja, ketidaksetaraan gender sangat terasa. Wanita di Jepang masih jarang ditemukan dalam posisi manajerial atau eksekutif. Banyak wanita yang berpendidikan tinggi dan berbakat terpaksa meninggalkan karir karena kurangnya dukungan untuk ibu bekerja, seperti fasilitas penitipan anak atau cuti melahirkan yang memadai. Mereka juga sering dihadapkan pada glass ceiling yang membatasi kenaikan jabatan serta fenomena matahara atau diskriminasi terhadap ibu hamil yang merasa ditekan untuk berhenti bekerja. Masalah ini tidak hanya merugikan wanita, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan ekonomi Jepang. Dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang menurun, Jepang sangat membutuhkan partisipasi lebih banyak wanita dalam dunia kerja untuk mengatasi tantangan demografis. Namun, perubahan besar dalam cara pandang terhadap wanita di dunia kerja masih sangat dibutuhkan. Pemerintah Jepang telah meluncurkan kebijakan Womenomics pada 2013 untuk mendorong partisipasi wanita dalam dunia kerja, dengan menyediakan fasilitas penitipan anak dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak wanita di posisi manajerial. Meski ada kebijakan ini, hasilnya belum signifikan karena banyak perusahaan masih mempertahankan budaya kerja yang sangat maskulin, dengan jam lembur tinggi dan tekanan besar pada pekerja. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga terasa di bidang politik, dengan jumlah perempuan di parlemen yang masih rendah. Minimnya representasi perempuan ini membuat isu terkait hak-hak perempuan dan kesetaraan gender sering terabaikan. Untuk mencapai kesetaraan gender, Jepang membutuhkan perubahan budaya dan pola pikir yang lebih besar. Meski tantangannya besar, semakin banyak suara yang mendukung wanita untuk maju, dan dengan langkah yang tepat, Jepang bisa menjadi negara yang lebih adil dengan kesempatan yang setara bagi semua orang. Jepang adalah negara maju dengan ekonomi kuat, namun sedang menghadapi krisis demografi serius. Penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua mengancam masa depan ekonomi dan sosial Jepang. Angka harapan hidup yang tinggi menyebabkan banyak penduduk lanjut usia, sementara jumlah kelahiran menurun. Akibatnya, populasi usia produktif menyusut, mengurangi jumlah tenaga kerja, dan meningkatkan beban pada sistem jaminan sosial seperti kesehatan dan pensiun. Masalah ini memaksa pemerintah untuk mengalokasikan dana lebih besar bagi kebutuhan lansia, sementara pemasukan pajak menurun. Kekurangan tenaga kerja juga terjadi di banyak sektor, seperti kesehatan dan perawatan lansia, mengurangi produktivitas nasional. Otomatisasi dan robotika menjadi solusi parsial, namun belum sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan tenaga manusia. Di sisi lain, banyak pasangan muda enggan menikah atau punya anak, karena tekanan ekonomi dan budaya kerja yang berat. Pemerintah telah mencoba mendorong kelahiran dengan insentif keuangan dan kebijakan cuti melahirkan, namun belum cukup efektif. Jepang juga menghadapi dilema dalam hal imigrasi. Walau kekurangan tenaga kerja, kebijakan imigrasi ketat dan resistansi budaya membuat penerimaan imigran sulit dilakukan. Jika tren ini berlanjut, Jepang berpotensi kehilangan populasi produktif dalam beberapa dekade mendatang. Pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, baik melalui dukungan keluarga muda, reformasi sosial, atau kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel, agar dapat menghindari dampak buruk krisis demografi. Yakuza atau mafia Jepang adalah kelompok kriminal yang memiliki sejarah panjang dan struktur yang unik. Berawal dari era Edo di abad ke-17, Yakuza terbentuk dari kelompok masyarakat pinggiran seperti pedagang dan penjudi yang bersatu untuk saling melindungi. Seiring waktu,
Mereka berkembang menjadi organisasi kriminal yang terstruktur dan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian, pemerasan, dan penyelundupan. Struktur organisasi Yakuza menyerupai keluarga, dengan pemimpin yang disebut Oyabun atau ayah dan anggota yang disebut Kobun atau anak. Loyalitas kepada pemimpin sangat diutamakan, dan setiap pelanggaran aturan dapat berujung hukuman berat seperti yubitsume, yaitu pemotongan jari kelingking sebagai bentuk penyesalan. Selain itu, tato tubuh penuh atau irezumi menjadi simbol khas Yakuza, menunjukkan keberanian dan dedikasi seorang anggota. Meskipun terkenal sebagai kelompok kriminal, Yakuza juga memiliki peran sosial. Saat bencana besar seperti gempa Kobe, Yakuza membantu korban dengan menyediakan makanan dan perlindungan. Banyak yang melihat ini sebagai cara Yakuza memperoleh simpati dan memperluas pengaruhnya, meski pada dasarnya mereka tetap menjalankan aktivitas ilegal. Beberapa kelompok besar Yakuza, seperti Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, dan Inagawa-kai, mendominasi dunia kriminal Jepang. Mereka sering bersaing untuk wilayah kekuasaan, namun biasanya menjaga agar konflik tidak terlalu terlihat oleh publik dan polisi. Yakuza bahkan beroperasi secara terang-terangan di Jepang. Beberapa anggota memiliki kartu nama dan kantor terdaftar. Namun, pemerintah kini memberlakukan undang-undang anti-geng untuk membatasi pengaruh mereka, terutama dalam bisnis dan keuangan. Dalam menghadapi pembatasan ini, Yakuza mulai beralih ke kejahatan siber, seperti pencurian data dan perdagangan cryptocurrency yang lebih sulit dilacak. Bagi masyarakat Jepang, Yakuza adalah simbol sisi gelap yang sulit dihapus. Meskipun kekuatannya menurun, Yakuza tetap ada dan terus beradaptasi, menunjukkan bahwa bahkan di negara yang tertib seperti Jepang, ada sisi kelam yang rumit dan sulit diberantas. Yakuza atau mafia Jepang adalah kelompok kriminal yang memiliki sejarah panjang dan struktur yang unik. Berawal dari era Edo di abad ke-17, Yakuza terbentuk dari kelompok masyarakat pinggiran seperti pedagang dan penjudi yang bersatu untuk saling melindungi. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi organisasi kriminal yang terstruktur dan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian, pemerasan, dan penyelundupan. Struktur organisasi Yakuza menyerupai keluarga, dengan pemimpin yang disebut Oyabun atau ayah dan anggota yang disebut Kobun atau anak. Loyalitas kepada pemimpin sangat diutamakan, dan setiap pelanggaran aturan dapat berujung hukuman berat seperti yubitsume, yaitu pemotongan jari kelingking sebagai bentuk penyesalan. Selain itu, tato tubuh penuh atau irezumi menjadi simbol khas Yakuza, menunjukkan keberanian dan dedikasi seorang anggota. Meskipun terkenal sebagai kelompok kriminal, Yakuza juga memiliki peran sosial. Saat bencana besar seperti gempa Kobe, Yakuza membantu korban dengan menyediakan makanan dan perlindungan. Banyak yang melihat ini sebagai cara Yakuza memperoleh simpati dan memperluas pengaruhnya, meski pada dasarnya mereka tetap menjalankan aktivitas ilegal. Beberapa kelompok besar Yakuza, seperti Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, dan Inagawa-kai, mendominasi dunia kriminal Jepang. Mereka sering bersaing untuk wilayah kekuasaan, namun biasanya menjaga agar konflik tidak terlalu terlihat oleh publik dan polisi. Yakuza bahkan beroperasi secara terang-terangan di Jepang. Beberapa anggota memiliki kartu nama dan kantor terdaftar. Namun, pemerintah kini memberlakukan undang-undang anti-geng untuk membatasi pengaruh mereka, terutama dalam bisnis dan keuangan. Dalam menghadapi pembatasan ini, Yakuza mulai beralih ke kejahatan siber, seperti pencurian data dan perdagangan cryptocurrency yang lebih sulit dilacak. Bagi masyarakat Jepang, Yakuza adalah simbol sisi gelap yang sulit dihapus. Meskipun kekuatannya menurun, Yakuza tetap ada dan terus beradaptasi, menunjukkan bahwa bahkan di negara yang tertib seperti Jepang, ada sisi kelam yang rumit dan sulit diberantas.